Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Darul Hikmah, Ibu Weni, Ibu Ustazah Hazami, Ibu Ais, dan segenap ibu-ibu semuanya. Semoga pertemuan ini membawa barokah buat kita semuanya. Pertama, kita bersyukur Allah perkenankan hadir pada pagi ini. Maka sebagai wujud syukur kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah hamdalah dan kitanya bersolawat kepada Rasulullah, semoga majelis ini semakin Allah berkahi dan ridhoi. Ibu semuanya pagi ini gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan sehat walafiat. Allah memberkahi usia kita, dan semoga kita semuanya diwafatkan husnul khotimah. Kita baca yuk sama-sama, ikuti saya. Meskipun suara saya nggak seindah yang baca Qori'ah tadi, yang penting baca Quran ya. Saya dulu, nanti ibu ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafa'i wal watr. Sekarang ibu ya, itu kan suratnya Al-Fajr sering kita dengar. Sekarang ibu ya, baca dari 1 sampai 3 ayat. Ya Allah, mudahkan hafalannya ya Allah. Yuk 1, 2, 3. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Langsung Al-Fajr ya. 1, 2, 3. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Sekarang semuanya sebentar. Ini DKM-nya suara mikrofonnya kayaknya ngedengung ya. Ya, Pak Tamrin, ini suaranya kayaknya mendengung deh. Menggema atau apa gitu suaranya ya. Yuk sama-sama ya. Wal fajr. Huruf sebelum kata fajar adalah hurufnya waw. Kalau dulu guru ngaji kecil saya bilangnya bukan huruf waw, tapi huruf waw. Apa tadi hurufnya? Anak saya bilangnya bukan wow, tapi wow. Ekspresi kaget bilangnya apa? Wow. Huruf wow ini ada yang berarti wow lil wasol, wow sambung. Berarti kalau sambung artinya dan. Tapi ada wawu yang berarti bukan sambung, tapi lil qasam, yang berarti adalah sumpah. Maka terjemahannya demi. Makanya kalau kita sumpah, kita bilangnya demi Allah. Nah, di ayat ini wawunya bukan wawu dan,
tapi wawunya adalah demi. Ikuti saya ya, demi waktu fajar. Itu kan ayat Quran, berarti ayat itu yang bersumpah kita atau Allah. Ya Allah, yang benar berangkat umroh ya Allah. Saya ulangin ya, sama-sama sini. Wal fajar, demi waktu fajar. Itu yang sumpah bukan kita, tapi yang bersumpah siapa? Allah. Allah bersumpah demi waktu fajar. Berarti waktu fajar itu telah Allah jadikan apa? Sumpah. Sekarang ulangi saya ya. Ulangi saya. Setiap yang Allah jadikan sumpah sangatlah istimewa. Ulangi saya yuk sama-sama. Setiap yang Allah jadikan sumpah sangatlah istimewa. Berarti waktu yang sangat istimewa di antara 24 jam adalah waktu fajar. Benar nggak? Makanya fajar itu yang menghidupkan waktu fajar dengan kegiatan apalagi ibadah, insya Allah dapat keberkahan. Ustadz bilang berkah itu ada nggak ayatnya? Ustadz satu dibesarkan 1, 2, 3. Ada nggak hadis yang mengatakan tentang waktu yang berkah di pagi hari? Ada. Allahumma barik Ibu semuanya jangan duluin saya, takut kualat sebenarnya. Yuk sama-sama. Allahumma barik li ummati, bukan dari kelana, fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Makanya waktu pagi insya Allah waktu yang penuh berkah. Makanya dari situ saya pahami Nabi Muhammad pernah menegur putrinya yang bernama Fatimah. Kala itu Fatimah sedang asyik tidur-tiduran setelah subuh. Rasul membangunkan dan beliau menyatakan pembagian rezeki Allah pun sebenarnya adalah di waktu pagi. Makanya babaknya kita, saya pribumi Betawi Cipete, orang tua saya dulu bilang jangan tidur pagi-pagi, entar rezeki. Ibu semuanya, ini hadisnya sahih. Ada di zaman Nabi, kana rojulu bala syaitan fi uzunihi, ada laki-laki yang tidurnya sampai bangunnya meninggalkan sholat subuh. Ya Allah, Ustaz lagi tausiah dia ngemil, semoga panjang umur sehat tambah rezekinya ya Allah. Saya ulangi ya, ada laki-laki yang bangunnya kesiangan, tidak mengerjakan sholat apa? Subuh. Rasul mengatakan dzaka rajulu bala syaitan fi uzunihi, laki-laki itu telinganya dikencingi sama setan. Makanya yang tidurnya kebablasan sampai meninggalkan subuh, kalau itu dijadikan kebiasaan, khawatir telinganya dikencingi sama siapa? Setan. Jadi waktu di antara 24 jam yang sangat istimewa di antaranya adalah waktu fajar. Makanya ada laki-laki namanya Fajar, sedangkan perempuannya sekarang ayat yang kedua, sama-sama ayat yang kedua, walayali
layalin asyar. Yuk. Waw di sini sama dengan yang tadi, yaitu demi. Setelah kata wawu ada huruf namanya adalah layal. Ada kata namanya apa tadi? Layal. Layal itu bentuk jamak dari kata lailah. Lailah artinya malam, cuman malamnya satu. Yuk ibu ikuti saya. Kitabun. Kalau kitab artinya buku, buku-buku namanya kutub. Dari situlah kita pahami kalau malamnya cuma satu, lailah. Kalau malamnya banyak, layal. Di ayat itu bukan lailah, tapi layal. Berarti terjemahannya demi malam-malam. Jadi bahasa Arabnya malam adalah apa? Lailah. Makanya ada wanita namanya Laila, berarti wanita. Bukan, dia lahirnya malam hari. Ya, ibu semuanya pada sehat. Ibu semuanya ikutin saya. Ashrin. Ashrin itu artinya 10. Sekarang ulangi saya ya. Demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Sekarang ulangi saya dulu. Demi malam ke-10. Ulangi. Ibu semuanya bisa nggak bedakan antara demi malam yang 10 dan demi malam yang ke-10? Kalau demi malam yang 10 berarti jumlah malamnya ada 10 malam. Kalau demi malam yang ke-10 berarti jumlah malamnya. Nah, yang diinginkan Quran malamnya 10 apa malam ke-10? Berarti malam 10 ini sangat istimewa karena dijadikan sunyi. Yuk bareng-bareng. Malam yang 10 ini sangat istimewa karena dijadikan. Yang bersumpah kita atau Allah? Tahu dari mana? Nah, sekarang pandangan ke tangan saya dulu ya. Berapa nih? 10 malam ada 3 pendapat. Tolong hafalkan ya. Yang pertama, 10 malam pertama Ramadan. Yang kedua, 10 malam terakhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yuk ulangin saya dulu ya. Ya Allah, mudahkan hafalan jamaah ya Allah. Yang pertama, 10 malam pertama bulan bukan Ramadan, Ramadan. Yang kedua, 10 malam terakhir bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Sedangkan yang ketiga maksudnya 10 hari pertama bulan apa? Pandangan ke tangan saya ya. Jadi malam yang 10 ada berapa pendapat ulama tafsir? Nah, biasanya kalau ada perbedaan kita ikuti mayoritas. Mayoritas bahasa fikihnya jumhurul ulama. Menurut pendapat mayoritas ulama, 10 malam ini maksudnya di nomor yang ketiga, yaitu 10 hari pertama bulan. Ibu bilangnya bukan Jul, bilangnya Zul. Yuk sekarang kita ulangi ya, dari Muharram sampai Zulhijjah. Muharram, Shawwal. Ini ibu ikutin saya atau saya ikuti ibu? Muharram, Shawwal, Rabiul. Enak ya, tinggal ikuti doangan. Rabiul, Jumadil, Rajab,
dan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan yang terakhir Zulhijjah. Berarti 10 hari pertama bulan adalah hari-hari yang sangat, karena Allah jadikan sumpah. Ibu semuanya tolong ulangi saya ya. Hadisnya Sahih Al-Bukhari. Mana buktinya Ustadz? Bawa enggak kitabnya? Sengaja saya tunjukin nih kitabnya, tapi udah saya fotokopi, udah di print biar enggak terlalu berat. Ini yang paling atas tuh. Enggak, maksud saya tulisannya ada apa tidak? Tapi kelihatan apa enggak? Dulu tapi ngelihat ada tulisannya kan? Yuk sama-sama angkat suaranya. Qala Rasulullah min ayamil al-amalus sholihu fihinna, bukan pi pakai fa. Nah, itulah Indonesia, fa jadi pi. Saiful, Saiful, panggilannya jadi Ipul. Fauzan jadi Rozak, jadi Syafi'i. Sini bareng-bareng. Aduh, sampai mana tadi bicara saya itu? Sama bareng-bareng ya. Fihinna ahabbu ilallah. Pandangan ke sini dulu, tolong hafalkan. Rasul mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk ibadah. Sama-sama. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Sini semuanya fokus dulu. Ya Allah, yang sambil selonjoran nyender, semoga barokah rezekinya. Udah malah telapak kaki pas banget muka saya lagi ya Allah. Ya Allah, semoga yang telapak kakinya pas mukanya Ustadz berangkat umroh ya Allah. Sini bareng-bareng angkat suaranya, angkat suaranya. Ya Allah, ditutupin selonjorannya ya Allah. Sini bareng-bareng ya. Ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk ibadah, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ke tangan saya dulu, ke tangan saya dulu, pandangannya tidak catat. 10 hari pertama bulan, hari yang sangat istimewa karena Allah jadikan. Yang kedua 10 hari pertama bulan Ramadan, astagfirullah ya Allah. Yang kedua, keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah di mana hari-hari itu ibadah sangat Allah cintai. Yang tadi sangat Allah apa tadi? Maka orang yang beribadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ibadahnya beda sama ibadah sekarang. Ibadah di hari itu sangat Allah. Yang ketiga, walal jihadu fi sabilillah, ibadah di hari itu bisa mengalahkan pahala jihad. Dan yang keempat, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika min syai', hanya bisa dikalahkan dengan matinya syahid. Ke tangan saya dihafalkan ya. 4. Keutamaan 10 hari pertama bulan. 1. Hari itu dijadikan sumpah, maka sangat istimewa. Yang kedua, ibadah di hari itu adalah ibadah di hari-hari yang sangat Allah cintai. Yang ketiga, ibadah di hari itu bisa mengalahkan pahala. Ini konsep begini jihad ya, bisa mengalahkan pahala. Dan yang keempat, hanya bisa dikalahkan dengan matinya mati. Sekarang saya tanya bareng-bareng, tolong jawab, puasa ibadah atau tidak? Jangan ragu dong, puasa ibadah apa tidak? Orang kita biasanya di Cepete puasanya cuma 2 hari, 8 dan 9. Maka setelah dapat ilmunya, ulama mayoritas membolehkan puasa mulai tanggal
Kapan 1 Zulhijjah? Sekarang bulan Mei. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah, saya juga tahu bulan Mei. Maksudnya itu sehat semuanya. Sekarang bulan apa namanya? Tanggal berapa sekarang? 24. Barang-barang tanggal berapa sekarang? Zulqa'dah sampai 29. Berarti hari Ahad tanggal 17 Mei bertepatan dengan tanggal 29 Ya Allah, Zulqa'dah. Bareng-bareng ya. Sekarang tanggal berapa Zulqa'dah? 24. Zulqa'dah berakhir sampai tanggal 20. Kalender Hijriah nggak ada yang sampai angka 31. Makanya jumlah kalender Hijriah harinya lebih sedikit, 10 sampai 11 hari ketimbang kalender Masehi. Karena kalender Hijriah jumlahnya lebih makanya nanti nggak mustahil 2030 insya Allah puasa dalam setahun ada. Kalau ada yang tanya kenapa ada 2 kali, karena jumlah kalender lebih ketimbang kalender maka sekarang bulan apa? Bulan Mei. Bulan Islamnya apa namanya? Bulan Zul itu artinya orang-orang, Qa'dah artinya duduk-duduk. Karena di bulan ini dulu Arab Jahiliyah pada asyik sedang bersama keluarga. Ibu sekarang sedang apa? Berarti ibu sedang bulan apa? Nah sekarang tanggalnya 24. Hitung ya, sekarang tanggal berapa? Besok hari Rabu, lusa hari, setelah lusa, setelah Jumat, setelah Sabtu, Minggu atau Ahad. Berarti sekarang 24 tambah 5 jadi. Maka kalau begitu 29 Zulqa'dah jatuhnya pada hari Ahad atau Minggu 17 Mei. Maka hari Senin tanggal 18 Mei itu 1 Zulhijjah. Panah ke tangan saya dulu ya. Semuanya lihat ke tangan saya. Ini kalau saya begini 1 Zulhijjah. Kalau saya begini 10 Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Yuk sama-sama. Berapa ini? Ini berapa? Kalau saya begini 1 Kalau saya begini jadi 1 Zulhijjah. Mulainya hari, ibu bilangnya bukan Senin, itu pasar Matraman Senin. Yang benar adalah Senin. Maka 1 Zulhijjah mulai hari. Maka hari Senin mau puasa apa enggak? Baru berapa orang mau puasa enggak? Sampai hari ke berapa? Lebaran Idul Adha hari 10. Ibu 10 Zulhijjah pada puasa ya? Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Pandangan ke sini dulu bareng-bareng. Tolong fokus dulu. Ibu tolong diam dulu ya. Lebaran Idul Fitri. Ibu jangan ngegas dulu ya Allah. Lebaran Idul Fitri setiap 1 Syawal. Lebaran Idul Adha setiap 10 Zulhijjah. Lah berarti ibu lagi Idul Adha pada puasa juga. Enggak, puasanya mulai azan subuh sampai khotib turun dari dan hari itu habis khotib turun dari mimbar langsung apa? Maka dari situlah puasanya cuma sampai hari Selasa tanggal 26 Mei, karena hari Rabu tanggal 27 Mei hari raya Idul. Kesini dulu pandangannya. 1 Zulhijjah hari tanggal 18 Mei, hari Rabunya tanggal 27 Mei itu adalah hari Idul. Berarti puasanya mulai hari Senin sampai hari
Selasa itu harinya Selasa tanggal 26. Neng, ibu mau puasanya 9 hari, amati mikrofonnya. Ya Allah, sabar ya Allah. Makasih Ibu Is. Ya Allah, Bu Is yang nganterin mikrofon. Ya Allah, semoga Ibu Is panjang umur. 1, 2, 3, enak ini. Ya Allah, Bu Is, semoga barokah ya. Ibu Is, Ibu Hazmi, Ibu Hazami dan Ibu Weni dan ibu-ibu semua. Sebelum kesini, ibu semuanya ada salam dari my wife. Wife-nya tolong jangan ditambahkan akhiran S di akhirnya. Berarti kalau pakai S wife berarti istri saya berapa? Ada nggak ustadz atau kiai yang istrinya 2? Ibu, makanya fitnah bagi laki-laki juga wanita. Ada juga Bu perempuan, Bu Emi, semuanya Bu Ais yang rela dijadikan istri kedua saya. Kira-kira saya mau apa enggak? 1 Zulhijjah, mulai hari apa tadi? Senin tanggal 18. Kemudian puasanya sampai hari Selasa, tanggalnya 26 Mei. Sama-sama semua belakang pojokan duduk depan, ikuti saya, suaranya lepas. Nawaitu sauma. Ada yang belum? Nawaitu sauma an tis'i Dzulhijjah lillahi ta'ala. Barusan ibu sudah niat semuanya puasa 9 hari. Saya nggak tanggung jawab urusan ibu sama Allah. Saya nggak tanggung jawab pokoknya. Dijebak, astagfirullahaladzim. Ustaz bilang dijebak, ya Allah. Semoga ada barokahnya ya. Ibu maaf ya, tak harus dinikmat. Ustaz ada nggak yang masuk neraka? Nanti ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, lama usriyat tuqra'u shifa'uhum bimaqaridin minnar. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad diperlihatkan manusia yang, kalau saya bikinin bibir ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ada manusia yang, Rasul diperlihatkan ada manusia yang digunting dan guntingnya terbuat dari api neraka. Siapa mereka itu Ustaz? Mereka adalah alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka yang menyampaikan kebaikan tapi dirinya tidak mengamalkan. Berarti kalau Ustaz menyampaikan puasa sunnah sebanyak, Ustaznya harus, kalau Ustaznya nggak mengamalkan, Ustaznya masuk. Dan alhamdulillah setiap tahun tahadus minimal, saya dan my wife selalu mengerjakan 9 hari berturut-turut puasanya. Jadi kalau begitu mau puasa apa tidak? Mulai kapan? Senin pasar, Senin. Mulai kapan? Orang tua dulu kita puasanya umumnya berapa hari? 2. Jangankan 2 hari, mulai 1 hari aja kok. Biasanya orang yang puasa badannya sehat. Biasanya orang yang puasa bau. Di sisi Allah lebih wangi ketimbang kas. Di sisi suami tetap bau. Di sisi Allah lebih wangi ketimbang kas. Biasanya orang yang sering puasa kulitnya itu lebih kencang, makanya auratnya nampak beda. Insya Allah ibu kelihatan mukanya lebih terasa beda karena sering.
Tapi kalau ibu udah sering puasa kok tetap keriput, itu karena tua. Jangan salahkan puasanya. Maka mulai saat ini banyakin doa, kitanya lagi puasa. Bilang insya Allah semangat puasa. Yang baru semangat puasa. Sama-sama ikuti saya. Wal fajr walayalin ashar wasyafa'i wal watan. Kesini dulu. Nomor berapa? Nomor 3 terjemahannya adalah, sama-sama kesini dulu, demi yang genap dan ganjil. Di Quran diduluin genap apa ganjil? Tapi kalau di Fatmawati Sudirman ada pelang, itu genap, ganjil genap. Ganjil genap, mobilnya genap, tangganya ganjil, nggak boleh lewat. Kalau di Quran bukan ganjil, tapi sama-sama, kalau di Quran bukan ganjil, tapi berarti kalau begitu mana yang diutamakan, genap dulu apa ganjil dulu? Maka dari kalau saya begini bukan 5, ini 5. Ya Allah, sabar ya Allah. Maka dari ada lagi yang lebih istimewa. 10-nya aja istimewa. Maka dari itu demi ya Allah, mudahkan ya Allah. Demi yang dan yang ini berapa ya? Ini berapa? Ini semuanya sini. Demi yang dan ini genap, ini ganjil. Bareng-bareng. Berarti dari 10 hari pertama bulan, yang paling utama adalah hari yang 10 bilang ya, hari yang dan hari yang. Maka mulai saat ini dipahami ternyata genapnya hari yang ke-10 yaitu Idul, dan ganjilnya hari ke-9 namanya Arafah. Apa namanya? Ulangi saya ya. Hari yang genap tanggal berapa? Hari yang ganjil. Kenapa kok begitu istimewa? Karena ibadah haji dan enggak haji ada kesamaan nilai ibadah. Tolong diulangi ya. Ada kesamaan nilai ibadah. Suaranya gemak. Bareng-bareng sini, ikuti saya. Bareng-bareng ya. Tanggal 10 Zul, habis sholat Idul, ngomong siapa? Ustaz, astagfirullahaladzim. Ngomong. Ya Allah, yang bilang ngomong Ustaz berangkat umroh, ya Allah. Sama-sama yuk. Yang dipotong siapa? Bukan Ustaz. Yang dipotong siapa? Ibu semuanya. Kambing kerjanya, pikirannya cuma sama kawin. Benar apa enggak? Siapa binatang yang suka sama pisang? Ke saya banget bukannya seperti. Monyet dikasih makan pisang, ambil kanan. Dikasih makan pisang lagi, ambil kiri. Dikasih pisang lagi, kaki kanan. Dikasih pisang lagi, kaki kiri. Dikasih pisang lagi, dipeluk. Saya tanya, itu binatang mau berbagi enggak? Makanya usir nafsu binatang. Simbolnya, filosofinya menyembelih hewan. Setelah sholat. Tapi jamaah haji tanggal 10 kitanya merekanya lempar. Itu filosofinya adalah musir. Setan itu nggak punya kasih. Maka mereka filosofinya yang haji musir setan, kita filosofinya yang nggak haji musir nafsu. Sama nggak?
Makanya genap ganjil lebih istimewa. Do you understand? Yuk ulangi. Jamaah haji ngapain? Yuk sini, pandang sini semuanya. Pandangan ke sini semuanya, fokus dulu. Ibu sehat semuanya. Ya Allah, fokusnya warnanya hitam. Ya Allah, semoga barokah. Dan sini, ini ibu tuh pada sehat semuanya. Ibu kebanyakan tinggal di Lebak Bulus kan? Ya, sampai mana saya bicara tadi tuh? Nah, tanggal 10-nya kita jamaah haji, tanggal 9-nya jamaah haji. Bareng-bareng Bu, yuk bareng-bareng. Unzuru ila ibadi, wahai para malaikatku, saksikanlah jamaah haji yang wukuf di padang Arafah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Allah katakan kepada para malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, aku bersaksi aku menghapuskan dosa-dosa mereka yang wukuf. Berarti kalau begitu orang yang wukuf dosanya diapakan? Kita yang nggak wukuf ngapain? Puasa, namanya puasa hari Kalau umpama jamaah haji udah lebaran duluan, Ustaz bagaimana tetap puasa? Karena terbitnya hilal masing-masing beda. Kalau saya di Papua, saya tinggal di Cepete jam 4 sore, di Papua udah azan maghrib, saya batalin puasa apa enggak? Saya adanya di Papua, saya ikutin Papua apa Cepete? Maka dari situ di mana kita berada jadi hukum. Jadi kalau lebarannya mereka duluan, jangan hiraukan WA suruh batalin puasa aja. Orang kita tinggalnya di Cipel, ngapain lebaran ikutin Makkah? Kecuali kita sedang berada di bareng-bareng. Ini ahtasibu ala Allahi ayu kafir. Katakan saya sanatal lati qabla wallati ba'da. Puasa hari Arafah H-1 menjelang Idul Adha, dosanya diampuni setahun yang dan setahun yang akan. Jamaah haji diampuni karena wukuf, kita yang nggak haji diampuni karena. Jadi sama nggak ibadahnya? Sama. Do you understand? Cukup apa terus? Kita bisa ngatur Allah nggak? Ngatur Ustadz? Jelas ya semuanya ya? Ada kesamaan ibadah. Ulangi, jamaah haji. Kok begini wukuf lempar? Jamaah haji. Jamaah haji. Kitanya. Sekarang kita baca takbiran yuk. Alhamdulillah udah nggak ada yang selonjoran lagi ya Allah. Kalau selonjoran betisnya tutupin. Ustadz juga. Bu, ibu semuanya, demi Allah, saya kan pakai motor nggak bawa mobil. Tadi di lampu merah Fatmawati ada perempuan pakai baju merah. Saya di belakangnya. Kira-kira tadi saya lihat apa enggak? Saya lihatnya lama sebentar. Yuk bareng-bareng. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Baca takbirannya lebaran Idul Fitri kalau bulan puasanya udah habis pas malam takbir.
Tapi kalau baca takbirannya di hari Idul, mulai tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, habis beda takbirannya. Kalau Idul Fitri takbirannya sampai khotib naik. Tapi kalau Idul Adha sampai 3 hari setelah Lebaran, namanya hari tas. Sekarang saya tanya, yang takbiran siapa? Bareng-bareng, yang takbiran siapa? Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang penuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, tidak ada sekutu bagi Engkau. Innal hamda, pujian, wa ni'mata, kenikmatan, laka wal mulk, kekuasaan milik Engkau. La syarika lak, tidak ada Tuhan selain Engkau. Kitabnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allahu Akbar walillah. Sama apa tidak? Pujian sama enggak? Sama antara ya dengan tak. Jadi ucapannya beda tapi tujuannya sama. Jadi kalau begitu antara ibadah dengan kita itu sama-sama mereka melempar, mereka nyawu, kitanya mereka bertahan, kitanya bertahan. Sekarang terakhir sebelum tanggal ada namanya hari Tarwiyah. Bareng-bareng hari apa? Yuk sama-sama bareng-bareng. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Itu apa? Itu suratnya ke-37 As-Saffat ayatnya 102. Awal mulanya Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama, enak banget Ismail aja nggak pakai Nabi. Ya Allah ya Rahman ya kira temennya hari ya. Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama, enak Ismail, dicepetnya panggilan Mail. Ya Allah, Yusuf panggilannya, Fauzan panggilannya. Ya Allah, Hashim bilang Acim, astagfirullahaladzim. Tadi ada yang selonjoran kalian datang betis, yang kedua bilangnya Acim. Sini bareng-bareng ya. Jadi kalau begitu, awal mulanya Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail itu awal mulanya karena mimpi. Ibu kalau tidur nanti malam sama siapa? Oh banyak yang bilang sendiri. Berarti banyak yang sendiri ya dong. Wah bahaya fitnah nih. Tapi kan biasanya tidurnya sama siapa dulunya? Suami. Ada yang sudah kening. Ibu tidur sama suami, mimpi suami nanti malam mendusin jam 2 malam. Kata suami, Bu, barusan bapak mimpi gorok leher ibu. Bilang ya, itu mimpinya ada 3, dari Allah, dari bunga tidur, dari setan. Ulangi. Maka dari situ saya pahami mimpi itu enggak semuanya dari Nabi Muhammad mimpi, Nabi Ibrahim mimpinya malam ke-8 namanya Tarwiyah.
berarti ada pendapat mimpi nggak disembelih, mimpi lagi malam ke-9 Arafah mulai tahu kalau itu mimpinya dari Allah. Mimpi lagi malam ke-10 Nahar maka dari Nabi Ibrahim ada pendapat mimpinya selama berapa malam berturut-turut. Maka kalau ada suami mimpi gorok, nunggu dulu Pak sampai bisa dipahami ya semua ya, baru udah ada rezeki membeli hewan. Punya duit beli hewan kurban. Kenapa punya duit minta kupon? Ada nggak yang punya duit minta kupon? Yang tinggal di mana orangnya? Cepet teh. Punya duit beli hewan. Jangan punya duit minta. Orang yang berkurban pilihlah yang Yang kedua, kalau lihat hewan kurban pilih yang kita cinta. Makanya berkurban bersedekah dua barangnya Yang kedua barangnya kita cinta. Sedekah yang paling utama barangnya kita cintai. Susah Bu. Saya pernah menyampaikan kemarin bulan yang lalu, saya tausiah kultum taraweh. Wahai Bapak semua, sedekah yang paling utama di bulan Ramadan adalah yang kita cintai barangnya dan terbaik. Bapak-bapak depan saya, Ustadz saya suka dengan sorban warna krem di pundaknya Pak Ustadz sekarang. Saya kasih apa enggak? Makanya langsung sebelum saya ngomong begini, jam tangan saya copotin di atas meja. Biar enggak ada yang Ibu sedekah yang paling utama barangnya kita. Ibu sama suami cinta apa enggak? Maka suaminya dikorbanin. Ya, punya duit jangan minta, tapi orang yang berkorban itu tetesan darah belum masuk ke tanah udah Allah ampuni dosa. Semoga ada barokahnya. Semangat menyambut hari raya Idul dengan berpuasa dan sholat Idul. Semangat, insya Allah Idul ada tahun ini menjadi yang lebih. Yuk kita baca doa penutup majelis. Nanti entah kapan teruskan lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar saya tes dulu, mudahkan ya Allah. Waktu dari 24 jam yang sangat istimewa adalah diantaranya waktu. Alhamdulillah nyambung ya Allah. 10 malam pertama ada berapa pendapat ulama tadi? Tapi umumnya mengatakan 10 hari pertama bulan apa? Bulan apa? Alhamdulillah nyambung walaupun ada yang salah bilang Ramadan depan saya. Ya Allah, terakhir mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Paling utama kita ngapain 9 hari pertama bulan Zulhijjah? Apa tadi? Tapi puasa dari 9 hari yang paling utama hari yang keberapa? Hari yang berapa? Mudahkan ya Allah. Apa kesamaan ibadah haji sama kita? Ibadah haji melempar. Kitanya ngapain? Jamaah hajinya puasa. Ya Allah ya Rahman, ya Allah jamaah haji melempar. Kitanya jamaah hajinya wukuf kitanya. Dan kalau bersedekah berkurban dua pilih barang yang kedua barangnya kita. Istri ngambil uang suami tanpa izin hukumnya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.